Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang kawan-kawan sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini. Sekitar 3 hari yang lalu kita sempat diramaikan oleh pemberitaan tentang ketidakberkenanan salah satu elit Muhammadiyah, dalam hal ini Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, untuk menempati posisi sebagai Wakil Menteri Pendidikan di dalam Kabinet Pak Jokowi pada periode kedua ini. Pak Abdul Mu'ti sebagai Sekum PP Muhammadiyah memberitahukan kepada kita melalui Twitternya yang menyebut bahwa beliau merasa tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menduduki jabatan yang dimaksud. Alasan yang sebenarnya seperti basa-basi untuk mengatakan bahwa jabatan itu dirasa tidak terlalu tepat bagi beliau, ya, khususnya beliau sebagai salah satu pengurus teras di pengurus Muhammadiyah atau organisasi Muhammadiyah saat ini gitu. Saya kira saya sendiri sebagai pribadi layak memberi apresiasi terhadap keputusan itu, karena secara personal umumnya di kita di Indonesia ini sudah agak sulit menemukan orang yang mau menyatakan tidak berkenan untuk menduduki posisi tertentu di jabatan pemerintahan, apalagi di tingkat nasional. Ya, dalam situasi seperti sekarang ini, yang kita lihat justru adalah keinginan yang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi di jabatan-jabatan elit, khususnya di tingkat nasional, meskipun karena itu ya banyak hal yang menurut kita, yang pandangan kita mungkin tidak tepat, tetapi tentu akan dicari ya, argumen-argumen rasionalnya bahwa seolah-olah langkah itu, tindakan itu, pilihan itu adalah tepat gitu. Nah, oleh karena itu pilihan kemudian dari Pak Abdul Mu'ti yang menyatakan ya belum sempat atau belum bisa memenuhi ya tawaran dari Presiden Jokowi untuk menempati posisi wakil menteri di pendidikan adalah sesuatu yang layak untuk tetap kita beri apresiasi gitu. Meskipun begitu, saya mengira bahwa dan melihat bahwa tentu ini bukan ya semata-mata karena pertimbangan beliau, mesti ada juga pertimbangan sosial politiknya yang lebih besar dari sekedar pertimbangan pribadi beliau. Saya melihatnya setidaknya ada 5 alasan yang mengiringi kebulatan sikap dari Pak Abdul Mu'ti untuk menolak jabatan sebagai wakil menteri. Pertama adalah karena memang secara tradisional Muhammadiyah itu kita kenal sebagai orang yang menempatkan kadernya sebagai menteri pendidikan. Itu pertimbangan tradisionalnya. Ya ini sudah agak lama, sejak dari era Orde Baru, sedikit banyak di era Reformasi juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi tradisi Muhammadiyah itu memang tradisi di mana mereka menempati posisi menteri, apa namanya itu ya, menteri pendidikan ya. Jadi bukan wakilnya. Nah, bersamaan dengan tradisi itu, kita juga tahu bahwa, dan ini mungkin alasan yang kedua, NU sudah menempati posisi yang tradisional juga mereka tempati, yaitu Menteri Agama. Reformasi jilid pertama di era Pak Jokowi periode kedua ini, seperti kita ketahui, ya, mengembalikan kembali posisi Menteri Agama kepada salah satu pengurus atau petinggi di kalangan NU, Nahdlatul Ulama. Nah, dengan begitu mungkin pertimbangannya jika Menteri Agama secara tradisional telah diserahkan kembali ke NU, maka mungkin dengan itu juga Muhammadiyah merasa secara tradisional itu ya Menteri Pendidikan ya sebaiknya diserahkan kepada Muhammadiyah pula gitu.
Nah, mungkin alasan yang ketiga, tentu akan ada perbedaan memang antara menduduki jabatan menteri dan wakil menteri. Itu dua hal yang jelas-jelas berbeda. Jabatan menteri itu satu level langsung di bawah presiden, sementara wakil menteri itu dua atau bahkan tiga level di bawah presiden. Sehingga dengan begitu, tidak semua ya, cita-cita, keinginan, visi misi dari wakil menteri itu dapat diwujudkan. Ya, dengan ada banyak kendala, baik struktural ya, maupun mungkin secara organisasional yang memungkinkan bahwa ya visi misi dari wakil menteri itu dapat diwujudkan. Karena pada hakikatnya tentu saja wakil menteri itu tidak bekerja berdasarkan visinya, tetapi bekerja berdasarkan visi misi program yang sudah ditetapkan oleh menteri, di mana visi misi program ini dijelaskan sejak dari awal oleh presiden bahwa visi misi menteri adalah visi misi dari presiden sendiri. Gitu. Jadi dengan sendirinya akan ada keleluasaan dalam hal yang bersifat strategis dan makro terhadap kebijakan di lingkungan Menteri Pendidikan jika kapasitasnya yang bersangkutan berada di wakil menteri itu ya. Nah, harus pula diketahui bahwa jabatan Saudara Abdul Mu'ti di Muhammadiyah itu bukan jabatan remeh-temeh. Menduduki jabatan sebagai sekretaris umum tentu saja itu jabatan yang secara nasional juga memiliki implikasi terhadap masyarakat ya, terhadap bangsa dan negara. Jadi kalau level beliau di kementerian hanya sebagai wakil, saya kira kurang lebih sama dengan posisi beliau sebagai sekretaris umum di PP Muhammadiyah. Artinya kalau posisinya sama ya, di kementerian sebagai wakil, di organisasi Muhammadiyah sebagai sekretaris umum, tentunya tidak berlebihan kalau kemudian beliau tetap memilih untuk berkhidmah di Muhammadiyah, karena implikasi dari jabatan ini kemungkinan kurang lebih akan sama. Nah, yang keempat adalah hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah akhir-akhir ini memang terlihat ada sedikit ganjalan. Ini terkait dengan kebijakan Muhammadiyah yang menarik dana mereka dari bank-bank syariah BUMN. Seperti kita ketahui, ya, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, ya, Muhammadiyah menyatakan menarik ya, dana-dana mereka yang ditanam di bank syariah BUMN ya, untuk dikelola kembali oleh Muhammadiyah, mungkin secara mandiri atau seperti apa kita nggak tahu. Nah, saya melihat sedikit unsur soal keinginan presiden untuk menarik kembali Muhammadiyah ke dalam lingkungan istana dengan cara menawarkan posisi wakil menteri di kabinet Pak Jokowi yang kedua ini. Tetapi ya masalahnya mungkin karena posisi wakil menteri itu ya dirasa seperti yang saya sebutkan di alasan yang ketiga tidak terlalu tepat ya secara tradisional bagi orang-orang Muhammadiyah. Dan alasan kelima, besar kemungkinan Muhammadiyah memilih jalan untuk menjadi mitra kritis bagi pemerintah. Satu pilihan yang tentu saja dibutuhkan dalam situasi politik seperti sekarang ini, di mana hampir semua kekuatan politik berada di bawah koalisi presiden. 7 ya, dari kekuatan politik kita di Indonesia sekarang ini semuanya berada di dalam koalisi presiden. Nah, ini tentu butuh ya semacam penyeimbang terhadap kekuatan ini agar proses check and balances itu tetap berjalan dalam sistem demokrasi kita. Ya, kekuasaan yang terlalu besar dan menumpuk di dalam satu tangan punya kecenderungan ya dilaksanakan dengan cara tidak hati-hati. Maka keberadaan mitra kritis menjadi penting untuk tetap memastikan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh penguasa tetap berjalan untuk tujuan-tujuan nasional kita, untuk tujuan-tujuan bersama kita sebagai bangsa dan negara.
Nah, oleh karena itu menempatkan diri sebagai posisi mitra kritis terhadap pemerintah salah satu pilihan yang menurut saya juga justru kita butuhkan. Dengan begitu, ya, proses keseimbangan berbangsa dan bernegara berjalan terus demi tujuan bersama, kebaikan bersama, yang baik dari pemerintah tentu didukung, sementara yang dianggap ya tidak sesuai dengan entah itu visi misi presiden, entah itu ya arahan konstitusi, ya tentu harus kita ingatkan agar semua pelaksanaan keputusan dan penyelenggaraan negara tetap berada di bawah tujuan bersama yang sudah termaktub di dalam konstitusi. Saya kira itu pandangan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.